Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Aisyah, program studi pendidikan anak usia dini kelas 1A di Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Hari ini saya akan bercerita tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dan seorang sufi yang mendapatkan gelar Sultanul Aulia atau raja dari para wali. Tahu tidak? Kisah ini, cerita Sultanul Aulia ini sudah diceritakan di beberapa kitab. Asal muasal Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan gelar Sultanul Aulia adalah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini mencari ilmu bersama dengan dua sahabatnya yang sangat cerdas, yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Beliau berdua ini adalah seorang santri, seorang ilmuwan yang cerdas sekali. Suatu hari mereka bertiga, Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun ini ingin sowan ke dalamnya wali gaut, wali yang sangat terkenal dengan karomahnya pada saat itu. Yang kedua sahabatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini bermaksud hanya untuk menguji atau mengetes ilmunya ulama yang akan mereka datangi. Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun ini berpikir seperti ini, itu seorang ulama itu tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan kita. Dengan rasa yakin mereka itu berpikir seperti itu, istilahnya menyepelekan, mengentengkan ilmunya seorang wali yang akan didatangi oleh mereka bertiga. Namun berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada saat itu hanya berniat sowan, berniat untuk mengharapkan barokahnya seorang wali tersebut. Dan setelah sampai di dalamnya wali tersebut, mereka bertiga mengetuk pintu. Dan alangkah terkejutnya seketika seorang wali ini membuka pintunya, terus beliau menjawab pertanyaan Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun ini. Dengan jelas orang wali ini menjawab pertanyaan dari mereka berdua. Bahkan saat pertanyaannya belum dilontarkan, belum disebutkan, mereka belum bertanya, tapi seorang wali ini buka pintu langsung jawab pertanyaannya kedua sahabatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Dan saat melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali ini mengatakan, seorang wali ini melihat ketulusan, melihat keikhlasan dalam diri Syekh Abdul Qadir Jailani. Seketika melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, wali gaut ini melihat niat tulusnya, niat baiknya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau berkata seperti ini, kamu sudah mencapai keberkahan, seperti itu. Selain mendapatkan gelar Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani juga memiliki beberapa karomah. Di antara karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah yang pertama, beliau itu bisa mengetahui kesucian santrinya. Suatu hari ada santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, sewaktu tertidur dia bermimpi basah. Dan karena dia takut tidak mendapatkan giliran membaca kitab paling depan, akhirnya tanpa mandi besar, santri ini langsung datang ke masjid, langsung membaca kitab. Dan saat membaca kitab, Syekh Abdul Qadir Jailani menghentikan seorang santri ini dan menyuruhnya untuk mandi besar terlebih dahulu. Kedua, menghidupkan orang mati yang telah mati selama 500 tahun. Dulu itu ada seorang Nasrani yang berkata seperti ini, Nabi Isa itu terkenal karena beliau itu bisa menghidupkan orang mati. Apakah kamu bisa? Seketika Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke makamnya seorang Nasrani yang sudah mati selama 500 tahun, sudah terkubur selama 500 tahun. Dan beliau berkata seperti ini, Kum biidznillah, bangunlah dengan izin Allah. Dan seketika orang yang sudah mati, sudah terkubur selama 500 tahun itu pun berdiri. Dan karena beliau itu semasa hidupnya, orang yang mati ini semasa hidupnya suka bernyanyi, orang ini pun bangun dan langsung bernyanyi. Dan seketika orang Nasrani yang menentang Syekh Abdul Qadir Jailani pun masuk Islam. Selanjutnya, menghidupkan kembali tulang belulang ayam. Suatu ketika zaman dulu itu ada seorang wanita yang mengantarkan putranya untuk nyantri, untuk mencari ilmu
kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan suatu hari ibu ini datang ke tempat santri ini, tempat putranya mondok. Dia melihat putranya yang kurus kering karena hanya makan roti gandum. Dan ibu ini datang ke kediaman Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menanyakannya. Ternyata sampai di dalamnya ibu ini melihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu di depannya itu ada tumpukan tulang-tulang ayam, dan dia pun langsung menegur Syekh Abdul Qadir Jailani. Kok bisa seperti ini? Sampean itu enak makan dengan ayam, sementara anak saya hanya makan roti gandum sehingga badannya kurus kering. Dan seketika tulang belulang itu berubah menjadi ayam kembali. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh seperti ini: jika anakmu bisa berbuat seperti ini, maka makanlah selagi makanan itu didapatkan dengan cara yang halal, seperti itu. Karomah selanjutnya mampu terbang di udara dan memandang lauh mahfud. Yang kelima, mendidik jin dan makhluk gaib. Terus berjalan seperti kilat dari Baghdad ke Shattar, yang normalnya itu perjalanan dilaksanakan selama 12 hari, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani hanya 1 jam saja. Terus menghidupkan seekor burung. Burung itu suatu hari waktu saat majelis taklim di kediaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada seekor burung yang terbang, di atasnya para santri yang sedang baca kitab itu dengan suara kicauan burungnya. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani, dan itu suaranya mengganggu. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh seperti ini: wahai angin, ambil kepala burung itu. Dan seketika burung itu jatuh ke tanah dan kepalanya terputus. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengambil burung tersebut dan menyambungkan kepala burung tersebut ke badannya, dan seketika burung itu pun hidup kembali. Selanjutnya berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Pada saat bulan Ramadan, santri-santrinya ini tidak tahu bahwa ada santri yang lain mengundang Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beberapa santri, kalau tidak salah lebih dari 70 santri itu mengundang Syekh Abdul Qadir Jailani untuk buka bersama di rumah mereka masing-masing. Mereka tidak tahu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani sudah diundang temannya, dan mereka bercerita bahwa Syekh Abdul Qadir itu datang ke rumah mereka semua, ke rumah mereka masing-masing pada saat waktu bersamaan. Selanjutnya, mengembalikan wanita yang diambil bangsa jin dan mengalahkan perampok dari jauh. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan semoga memberikan kita manfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.